inilah kerinduan hati kami, inilah pernyataan iman kami. Bahwa kami mau mengikuti Engkau seumur hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami merupakan kesukaan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan terima akan isi hati Tuhan. Engkau berbicara untuk setiap kami. Kami tahu di saat Engkau berfirman tidak ada yang sia-sia. Semua firman yang keluar dari mulut hamba-hamba-Mu malam ini akan memberkati, akan menguatkan, akan mengajar, dan akan membawa semuanya kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Untuk hari ini kami menerima triple porsi yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Shalom saudara. Siap terima triple porsi hari ini? Nah biasanya kan yang khotbah 1, ini biasa nih 3 orang ya yang khotbah. Saya harap tidak pernah adanya namanya kekenyangan rohani ya. Yang ada haus dan lapar ya. Jadi hari ini jangan aduh ini triple porsi nih kebanyakan overload. Enggak saudara ya. Kita hari ini percaya setiap firman yang disampaikan semuanya akan memberkati. Dan saudara minta ke Tuhan untuk bisa menyerap semuanya, amin. Ya, Oke. Saya akan mengawali akan renungan hari ini. Saya mendapat tema tentang perfect timing. Berapa di antara saudara yang benar-benar percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang selalu perhitungan dengan tepat akan segala sesuatunya. Yang dia tuh detail. Siapa yang percaya Tuhan itu detail orangnya? Bukan orangnya, Tuhan sifatnya. Nah, jadi saudara, kalau ada istilah percayalah semua indah pada waktunya, ya. Percayalah bahwa hidup kita ini sudah diatur sama Tuhan. Jangan itu cuma jadi slogan, tapi percayailah bahwa pribadinya itu memang selalu menyediakan perfect timing. Amin. Karena kalau kita percaya sama seseorang, maka cara kita bersikap, cara kita percaya sama orang itu akan berbeda kalau kita benar-benar mengerti pribadinya. Ya. Oke, saya hari ini mau sharing satu ayat, satu kejadian di dalam Markus 14 ayat yang ke-12. Ya. Saudara menyimak bersama-sama dengan saya, ayatnya sudah ada di depan. Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang selalu memberikan semua dalam detail atau perfect timing. Ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Nah, saudara, dari ayat ini, saudara belajar sesuatu enggak tentang betapa Tuhan itu in detail atau dia itu mempersiapkan semuanya, skenarionya itu perfect timing. Ya. Jadi waktu itu muridnya 2 orang, zaman dulu belum ada Waze, belum ada Google Map. Ya, jadi Tuhan Yesus nggak bisa nanti kita kumpul ya, tadi siang saya makan sama teman saya ngomong, oke nanti kita ketemu ya di titik ini, saya Sherlock ke dia, ya kan? Nah zaman dulu ada Sherlock nggak saudara? Nggak bisa, ya, tidak ada gadget, tidak ada apapun yang bisa membantu. Jadi waktu itu muridnya bertanya kepada Yesus, "Tuhan, nanti kita makan Paskahnya di mana?" Lalu Tuhan berkata, "Nanti kamu jalan nih berdua, ya. Nanti begitu kamu masuk ke kota, kamu nanti akan ketemu apa? Wanita membawa kendi, ya. Kamu ikutin wanita itu, ya. Nanti wanita itu akan masuk satu rumah. Nanti begitu wanita itu masuk satu rumah, kamu masuk ikut perempuan itu. Lalu tanya ke pemilik rumah, di mana ruangan pesta yang sudah dipersiapkan. Dan kamu nanti akan menerima ruangannya sudah ready." Nah, saudara kalau ngelihat hal ini,
muridnya itu kalau belum mengenal Yesus, ragu-ragu gak sih jalaninnya? Kalau mereka belum mengenal pribadinya Yesus, kira-kira dikasih ciri-ciri seperti itu, dia percaya nggak? Jalan nggak? Saya rasa nggak akan. Karena apa? Dia akan bertanya, Tuhan, nanti kalau pas nih kita berangkat kan nggak pakai handphone zaman dulu. Oke, OTW nggak ada OTW zaman dulu ya, nggak ada kabar-kabaran. Oke, gue berangkat ya sekarang, nggak ada. Tiba-tiba 2 orang ini berangkat. Ya kalau si pembawa kendinya itu ada di situ. Kalau nggak ada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Pasti 2 muridnya ini akan protes, banyak ngomong. Tuhan, ini perintahmu ini sangat terlalu riskan untuk dilakukan. Karena kalau saya pas jalan, pas saya sampai di pintu gerbang, gak ada yang bawa kendi, terus saya kemana? Tapi 2 murid ini berjalan tanpa bertanya lebih jauh. Dia hanya mendengar suara Tuhan dan dia melakukannya. Berarti dia sudah mengenal. Dia sudah percaya penuh bahwa apa hal detail yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Makanya dia nggak ragu-ragu, dia nggak bertanya 2 kali sama Tuhan. Dia berkata oke, dia jalan dan didapati tepat seperti itulah. Ya, mereka akhirnya ketemu dengan perempuan bawa kendi. Wah, benar-benar itu yang bawa kendi. Untung cuma 1 ya. Kalau misalnya yang bawa kendi 3 repot juga saudara ya. Dia juga waktu itu dia berjalan juga untung cuma 1 yang bawa kendi. Dan dia mengikuti dan dia akhirnya mendapatkan ruang pesta yang sudah tersedia. Seringkali dalam hidup kita, apa yang membuat kita gak bisa nikmatin ruang pesta Tuhan? Padahal itu sudah tersedia buat kita. Tapi seringkali kita gak ngikutin arahan Tuhan di dalam ketepatan. Kita kurang mempercayai, kita kurang berani melangkah sesuai dengan rencananya Tuhan. Sehingga ruang pesta yang sudah tersedia buat kita itu lewat akhirnya saudara. Hari ini ada yang mau gak ruang pestanya terlewat? Gak ada. Hari ini kita mau belajar. Gimana ya Tuhan caranya aku bisa nangkep yang namanya perfect timingnya Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita jalani dengan iman. Dan kita tidak akan mendapati ruang pesta kita berlalu. Tapi kita akan menikmati ruang perjamuan bersama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, sebelum saya dapat firman ini, saya tuh sebenarnya mendapat firman ini nih karena saya tuh terinspirasi dari apa yang saya dapat 16 Agustus yang lalu. Jadi waktu 16 Agustus yang lalu, kita itu adalah ulang tahun Bahtera ke-19. Ya, Bahtera itu sudah 19 tahun. Lalu waktu itu Ibu Iin dan bersama beberapa saudara dari Bahtera berkata, yuk kita membuat ibadah khusus di rumahnya Engkong Yusak. Ya, di mana di rumah itulah cikal bakal pertama kali kita itu sepakat, ayo kita bikin satu kegerakan yang berdoa dan berdiri buat bangsa. Ya, jadi 19 tahun yang lalu di rumah itulah para hamba Tuhan berkumpul lalu bikin komitmen bersama, yuk kita bikin Bahtera, bikin acara untuk berdiri buat bangsa ini. Nah, jadi akhirnya waktu itu itu hari Jumat ya saudara, saya itu sama anak-anak begitu anak-anak pulang sekolah saya langsung ke sana. Karena jujur saudara, kalau itu namanya pergi ke satu tempat yang berawal mula dari segala sesuatunya itu biasanya itu adalah sumurnya. Ya, berarti itu adalah hal yang bisa kita pelajari, ada hal yang bisa kita ambil, ada pengurapan yang bisa kita ambil. Nah, cuman hari itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tuh kan sudah sering banget dengar cerita tentang tempat ini. Tentang hidupnya Pak Yusak, tentang kesaksian rumahnya bagaimana dia mendapat rumah ini. Tapi saya hari ini pengen terima sesuatu yang fresh Tuhan. Beri pada aku nanti kalau sampai Ibu Iin atau siapapun pengurus pelama atau mamah kesaksian tentang tempat itu atau tentang hidupnya Pak Yusak. Walaupun saya udah dengar berkali-kali tentang kisah hidupnya, hari ini saya mau dapetin sesuatu yang fresh. Aku bilang gitu ya. Jadi akhirnya saya waktu ikut ibadah semuanya cerita. Jadi Ibu Iin cerita dari sudut pandangnya sebagai anak. Lalu tibalah giliran Ibu Nani bercerita tentang sudut pandang dia sebagai adiknya Pak Yusak. Ya. Dan waktu dia cerita,
Saudara mungkin ada beberapa yang belum dengar cerita tentang bagaimana Pak Yusak mendapatkan rumah itu pertama kali ya. Jadi ceritanya itu saya ceritain aja karena mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Jadi Pak Yusak itu sama sama istrinya, anak-anaknya dan Ibu Nani itu dulu serumah. Karena Ibu Nani sekolah di Bandung ya kan. Sekolah notaris di Bandung, dia ikut nebeng sama Pak Yusak. Sehingga Ibu Nani itu mengikuti kisah hidup Pak Yusak dari zaman dulu dia jadi dokter gigi. Lalu suatu hari rumah kontrakan mereka habis. Sehingga hari itu mereka dalam tanda kutip diusir secara halus sama pemilik rumah. Secara mendadak ya. Jadi waktu itu dikasih tahu, maaf, rumah yang Anda tempatin ini tidak bisa diperpanjang kontrak. Anda harus pergi karena rumah ini terjual. Saya kasih waktu 1 hari untuk kalian berkemas-kemas, lalu habis itu kalian harus keluar dari rumah ini segera karena rumah ini sudah terjual. Saudara bayangin Pak Yusak, Ibu Yusak, anak 3 bersama adiknya ya. Tiba-tiba diusir dari rumah, harus cari tempat baru. Nah, waktu itu semua bingung, termasuk Ibu Nani, ini ada kabar. Besok kita diusir dari rumah ini. Hah, Ibu Nani abis pulang pelayanan dapat kabar kayak gitu, langsung syok. Dan malam itu mereka tidak bisa tidur saudara. Kenapa? Lah ya ini kalau nggak dapat rumah ini barang-barang mau taruh mana? Ya kan, mau di kolong jembatan, kan nggak bisa kan gitu loh. Jadi akhirnya malam itu mereka nangis ya, mungkin yang perempuan-perempuan nangis, galau-galau. Pak Yusak bergumul tapi tidak mendapat suara Tuhan dan pengarahan dari Tuhan apapun. Itu cerita udah sering saya dengar ya. Terus Ibu Nani itu cerita lagi. Lalu besok paginya, kan itu terjadinya itu hari Sabtu, pengusiran mendadaknya itu. Besoknya berarti hari Minggu. Saya pikir berarti kan besok langsung cari rumah dong, ya kan? Karena itu kan dikasih taunya malam-malam. Berarti besok hal yang pertama yang wajar untuk dilakukan apa saudara? Cari rumah dengan segera. Karena hari itu juga mereka harus angkat kaki. Tapi Ibu Nani tiba-tiba ngomong hal yang di luar prediksi BMKG. Ya. Tiba-tiba Ibu Nani ngomong besoknya pagi-pagi sekali kita sekeluarga ke gereja. Hah? Itu baru buat saya, ini cerita baru ini. Ada orang mau diusir dari rumah hari itu juga. Barang-barang sudah terpacking rapih, tinggal nunggu pindahnya kemana. Hal pertama yang dilakukan di hari Minggu, mereka sekeluarga pergi ke gereja saudara. Saya waktu dengar itu saya nangis. Tuhan, kok ada orang yang rasa percayanya sama Engkau sampai mentok kayak gini? Berapa di antara saudara, nih saya mau tanya. Kalau hari ini itu terjadi sama saudara, terus jam 6 sore ini ada persekutuan di tempat ini, terus saudara tetap datang. Gak panik di rumah. Kayaknya kalau manusia normal ya saudara, yang harus dilakukan adalah, udah kalau masalah ini bisa streaming. Atau saya nanti denger rekamannya aja, udah. Yang penting cari rumah dulu. Pasti normalnya manusia seperti itu saudara. Tapi hari itu, mereka sekeluarga yang dalam kondisi panik gak tahu hari itu mau pindah kemana. Mereka beramai-ramai pergi ke gereja. Setelah pulang dari gereja sekitar jam 9, jam 10-an mereka pulang. Lalu Pak Yusak ngomong, ya udah sekarang semua doa. Ya doa. Bagian kalian berdoa. Saya nanti minta pimpinan Tuhan kita harus pindah kemana. Akhirnya Pak Yusak naik Vespa. Keliling kota Bandung tanpa tahu harus kemana. Dia cuma minta Roh Kudus pimpin aku belok kanan kiri atau terus. Akhirnya Roh Kudus mimpin kanan kiri terus gitu ya. Sampailah dia di satu rumah. Roh Kudus bilang berhenti. Akhirnya dia berhenti turun. Lalu dia ketemu dengan pemilik rumahnya. Lalu dia berkata, Pak rumah ini mau dijual tah? Oh ya enggak, kata orangnya kayak gitu. Wah enggak ada tulisan for sale atau apa tiba-tiba nembak mau dijual. Enggak Pak, enggak gitu. Oh kenapa Pak kok nanya rumah ini mau dijual? Saya lagi butuh rumah.
Sangat butuh karena saya diusir dari kontrakan lama saya, terjual dan tiba-tiba kami sekeluarga harus keluar. Lalu orang itu ngomong, oh kalau gitu saya punya rumah kosong. Bukan rumah ini yang dijual Pak, tapi saya punya di tempat lain di Gatot Subroto. Rumahnya kosong, ini kunci rumahnya Bapak tempatin, nanti kalau dirasa cocok baru kita deal-dealan. Tapi yang penting hari ini Bapak dan keluarga Bapak langsung boleh menempati rumah itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, saudara, itu namanya berjalan di dalam perfect timingnya Tuhan. Deg-degan, ngeri-ngeri sedap, ya. Tapi kalau saya lihat, orang-orang yang seperti inilah, rasa percayanya sama Tuhan, itu udah mentok saudara. Imannya tuh bulet, let. Dan waktu saya dengar cerita itu, saya berkata Tuhan beri aku. Karuniakan kepada aku hati yang seperti itu kepadamu. Saat ada kesulitan yang melanda, ada tekanan apapun, aku tidak memakai caraku terlebih dahulu. Tapi aku mendahulukan caramu, mendahulukan pimpinanmu, mendahulukan hatimu, mendahulukan engkau. Dan seringkali kita sebagai orang ya saudara, ngomongnya percaya mulutnya, tapi tindakannya enggak. Ya, mulutnya aku percaya, kalau nyanyi juga gampang, aku percaya firmanmu ya dan amin, janjimu sempurna, wah. Aku percaya engkau Tuhan yang membelah laut. Tapi tindakan kita bisa enggak kayak gitu? Bisa enggak di saat kita terjepit kita mendahuluin pergi ke rumah Tuhan dan cari kehendak Tuhan? Pak Yusak itu omongannya sama tindakannya sinkron sama. Dia ngomong aku percaya, gelinding wae. Bener gelinding dia saudara. Hari Minggu ke gereja dulu. Dalam kondisi rumahnya tidak tahu mau dikemanain ini keluarganya. Dia tetap berkata, put God first. Taruh Tuhan dulu. Itu adalah warisan iman yang harus kita miliki. Karena enggak banyak orang yang bisa punya iman kepada Tuhan sebulat itu. Tapi hari ini kalau saya sharekan ini kepada saudara, berarti itu jatah saudara dan saya. Amin. Kita harus mewarisi ini. Kalau percaya sama Tuhan, jangan cuma di mulut. Buktikan dengan tingkah lakumu. Buktikan dengan tindakanmu. Buktikan dengan tindak tanduk kita. Bahwa benar kita percaya sama Dia. Bulat dan sepenuh hati. Mengikut Yesus gak setengah-setengah. Tapi dengan sepenuh hati. Amin. Yang pertama, belajar percaya penuh. Dan jangan cuma di mulut. Tapi juga dalam tindakan kita. Yang kedua saudara, saya nggak kasih banyak-banyak ya, karena hari ini menunya masih menunggu yang lain, ya 2 saja. Kalau kita percaya sama Tuhan, jangan berusaha membantu Tuhan. Siapa contoh di Alkitab orang yang berusaha membantu Tuhan? Ribkah namanya ya. Ribkah ini adalah orang yang tahu janji Tuhan atas hidup kedua anaknya. Ribkah waktu itu mengandung anak kembar namanya Esau dan Yakub. Waktu di dalam kandungan Tuhan sendiri, Allah sendiri menemui Ribkah. Ya, waktu dia lagi hamil. Ceritanya anak di dalam kandungannya itu berontak. Jadi dia lagi kesakitan. Aduh ngeluh, iki kok bayi kembar kok dari perut terus bertengkar baik. Ya kan? Lalu Tuhan datengin dia. Dan Tuhan berkata, di dalam perutmu itu ada 2 bangsa. Ya. Anak yang pertama keluar akan menjadi hamba dari anak yang kedua. Jadi di mata Tuhan yang sulung itu adalah anak yang keluar nomor 2. Itu Ribkah ngerti. Ya. Tapi sejalan dengan waktu ayah dari anak suaminya Ribkah yaitu Ishak itu lebih sayang sama anak yang keluar pertama. Lebih sayang sama Esau. Dan mamanya tahu
wah ini papahnya sayang sama Esau. Padahal berkat kesulungan itu di mata Tuhan harus jatuhnya ke anak kesayanganku yang kedua, Yakub. Mamahnya tahu. Jadi Ribka ini bukan yang gak ngerti rencana Tuhan saudara. Dia ngerti rencana Tuhan. Karena Tuhan sendiri ngomong ke dia, anak yang kedua akan menjadi tuan atas anak yang pertama. Dia tahu jatahnya Yakub itu harus jadi anak sulung, mendapat berkat sulung. Nah, tapi sejalan dengan waktu, akhirnya tibalah saatnya Yakub Ishak memberi berkat. Ya kan, waktu itu saudara tahu ceritanya, ini anak sekolah minggu pada tahu ya, nggak usah dibaca. Ishak mau ngomong ke Esau, ayo cariin daging buruan yang enak. Tua-tua masih suka makan daging enak saudara. Ya dia nggak pernah cek lab gitu si Ishak ya. Masih suka daging enak ya. Dulu nggak ada lab soalnya jadi nggak ada kolesterol saudara. Nah aku mau daging enak kamu kasih ke saya nanti kamu tak berkati. Mamahnya dengar si Ribka. Dan Ribka tahu ini seharusnya tidak terjadi. Makanya dia langsung susun strategi. Ya, dia mau pakai caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya singkat cerita, Ribka membujuk Yakub. Yakub tadinya nggak mau. Ini namanya menipu mah, gitu ya. Walaupun Yakub nih orangnya juga sebenarnya rada-rada begini, tapi dia ada takutnya. Kalau papa sampai tahu saya dikutuk gitu. Gak, pokoknya kalau sampai ada kutuk mama yang nanggung, sampai dia berani ngomong gitu. Sampai akhirnya Yakub nurutin trik dari mamahnya ini. Dan dia akhirnya diberkati oleh ayahnya dengan cara yang licik mendapat berkat kesulungan. Nah saudara, saya pernah bergumul tentang hal ini. Tuhan, Ribka ini salah gak ngelakuin ini? Nah, karena kalau misalnya dia gak bikin strategi ini, dalam tanda kutip tidak membantu Tuhan dengan cara ini. Jangan-jangan nanti Ishak beneran memberkati Esau. Lewat dong berkatnya Yakub. Saya pernah bergumul itu sama Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan mengajari saya. Tuhan berkata, coba kamu lihat kisah selanjutnya. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 48 ayat 17. Ini adalah kisah waktu Yakub sudah tua, ya kan akhirnya dia menipu kakaknya, mengalami kesulitan di dalam hidup dia, ditipu Laban, ya dia menipu sekali, tapi ditipu sama Laban berapa? 10 kali, ya pembalasannya bertubi-tubi, ya. Lalu dia mengalami hal yang gak enak dalam hidupnya, tapi di akhir hidupnya akhirnya Yakub ini disayang Tuhan. Dia sampai di akhir hidupnya bisa ketemu sama Yusuf, ya kan? Dan ketemu dengan cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Coba baca. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya Ishak ini meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, bukan tidak baik, nggak cocok. Ya. Lalu dipegangnya tangan ayahnya itu untuk memindahkan dari kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Karena yang pertama siapa? Anak pertama itu Manasye. Jadi harusnya Yusuf ngomong, "Pah, salah anak, Pah. Ini anak pertama tuh dapat berkat kesulungan tangan kanan. Yang kiri itu Efraim." Next. Katanya kepada ayahnya, "Jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya, ke atas kepala Manasye." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu." Artinya apa? Yakub dikasih tahu sama Tuhan. Ngerti saudara? Waktu dia mau memberkati anak itu, Yakub tuh peka, Ishak peka. Ya, Ishak waktu itu juga peka. Yakub itu peka. Jadi harusnya Tuhan tuh mau ngasih tahu Yakub, harusnya kamu dulu gak usah pakai nipu-nipu. Aku ini loh Tuhan, sanggup mereka-reka, kamu tinggal duduk diam menantikan bagianmu, jangan pakai caramu sendiri. Karena kamu pakai caramu nipu itu, hidupmu jadi menderita. Saudara tahu Yakub itu di hadapan Firaun berkata, tahun-tahun hidupku penuh penderitaan.
karena dia harus bayar harga dari hasil menipunya dia. Ribka tidak pernah ketemu anaknya lagi setelah itu. Ribka itu kan dia berpisah sama Yakub. Yakub pergi ke rumah Laban karena dia dikejar-kejar Esau. Ribka meninggal dan tidak pernah ketemu lagi sama anak kesayangannya. Jadi intinya saudara, kalau kita berusaha membantu Tuhan dengan cara kita sendiri, kemungkinan besar emang tercapai. Tapi bonyoknya kita ini yang kita yang nanggung. Nah sekarang jadi terserah, pengen bonyok atau pengen enak saudara jalannya. Siapa yang pengen enak jalan hidupnya? Hah? Ya kan lebih enakan ikut caranya Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkata kepada Yakub, kamu nipu-nipu bapakmu. Nih tak kasih tahu cucumu ada 2. Kalau jatahnya Efraim lebih besar, aku akan beritahu tangan kananmu taruh di Efraim. Aku pun harusnya bisa ngelakuin itu atas hidup kamu dulu. Aku bisa bilang ke ayahmu, bukan Esau tapi Yakub. Tapi kamu gak percaya sama caraku. Engkau pakai caramu sendiri. Dan engkau hidupnya susah. Dia berkata di depan Firaun, tahun-tahun hidupku penuh penderitaan. Anak-anakku menipu aku. Laban mertuaku menipu aku. Jadi karena dia menabur menipu sekali, ditipunya berkali-kali saudara. Sampai yang paling menyakitkan anak-anaknya semuanya menipu dia kalau Yusuf sudah mati. Ya kan? Itu adalah penipuan terbesar dan tersakit dalam hidupnya. Makanya kita harus selalu pakai cara Tuhan di dalam apapun. Di dalam kita berbisnis, di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Walaupun kita tahu, waduh kalau pakai caranya aku ini kok kayaknya kok lambat ya. Pakai cara Tuhan itu kok kayaknya lambat ya. Pakai cara Tuhan kayaknya gak enak ya. Tapi kita percaya kalau cara Tuhan itu tetap yang terbaik. Kalau kita pakai cara kita sendiri pasti bonyok saudara. Terlalu banyak harga yang harus kita bayar dan kita tanggung. Dan nanti hidup kita penuh penderitaan. Makanya sekarang percaya penuh dan selalu pakai cara Tuhan. Dan jangan coba-coba ngajarin Tuhan. Saya tadi waktu saya lagi duduk di situ, saya kok dapat pesan khusus untuk anak-anak remaja. Ya, nggak tahu loh ini kalau saya dikasih tahu Tuhan suruh gini, artinya ini kebutuhan kalian. Amin. Nah, buat anak-anak remaja dan yang belum menikah, banyak orang yang belum menikah, lalu dia dapat pasangan hidup, dapat pacar, dan dia tahu persis pacarnya ini bikin dia jauh dari Tuhan. Pacarnya ini mungkin bisa beda agama, beda keyakinan, atau beda kerohanian, ya, sehingga ngerasa terseret, saudara. Pasti, ya. Tapi banyak dari anak muda ini yang punya satu alasan, membantu Tuhan, ya. Yaitu dia ngomong apa kalau ditegur sama kakak pembinanya, ini kayaknya pacar kamu ini bikin kamu jauh loh dari Tuhan. Ini kayak pacar kamu ini gak pas deh buat kamu. Jawabannya biasanya satu saudara, karena lagi seneng. Tenang kak, iki jiwa. Nah, ini jiwa yang akan aku bawa kepada Tuhan. Aku akan pertobatkan dia, aku akan bawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Aku akan membawa dia jadi militan seperti saya. Nah, kalau kamu gak pernah dapat jaminan Tuhan, jangan kayak gitu. Karena apa? Kalau nggak dapat jaminan Tuhan, itu artinya kamu sedang melakukan yang nomor 2. Yaitu apa? Membantu Tuhan. Pakai cara dan kekuatanmu sendiri. Nanti yang ada percayalah bonyok saudara. Ya. Ini Ci Devlin nganggut-nganggut karena sudah menikah dengan orang yang tepat dia ya. Padahal dia perjalanan hidupnya naik turun saya tahu. Mendaki gunung turuni lembah dia ya, persoalan cintanya itu ya. Tapi dia menang, amin. Nah jadi intinya adalah anak-anak muda jangan membantu Tuhan. Pakai cara Tuhan, gak usah bantu Tuhan. Ya, cukup percaya dan cukup berkata, aku mau pakai caramu. Ya, dan cara Tuhan tidak pernah mengingkari akan firman. Saya mau kasih tahu. Ya,
Gelap terang tidak bisa bersatu. Itu firman. Ya. Jadi kalau kamu berkata, kita lain agama, kan saya mau bawa dia datang kepada Tuhan. Gelap terang tidak bisa bersatu. That's it. Jadi cara Tuhan tidak pernah menentang akan perkataannya sendiri. Dan kita harus belajar itu. Pakai cara pikir Tuhan. Nah, saya hari ini mau tutup akan khotbah saya dengan satu video klip saudara. Ya, ini adalah video klip yang saya temukan di Reels dan saya diberkati banget sama ini ya. Coba kita tonton. Yang sebelah kiri itu ibarat Tuhan. Bisa Nah, yang sebelah kiri itu ibaratnya Tuhan yang sedang ngadon. Yang kanan itu seperti kita. Ya, Tuhan ngomong nih caranya gini nih ya. Gini, kelamaan Tuhan, kelamaan. Pakai caraku aja gini loh, aku ngerti. Udah, wah tuh saudara ya. Kalau pakai cara sendiri pasti ujungnya apa? Bonyok. Ya, jangan. Tetap trust my timing kata Tuhan. Ya, kalau kamu tidak memakai cara Tuhan, kamu nanti akan seperti badut. Ya, tapi kalau kamu percaya timing Tuhan yang terbaik, cara Tuhan pasti yang terbaik dan kita mau mengikuti jalan-jalannya. Pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di hatimu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu. Kami ada di dalam pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, oh ya Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya minta sebentar ini semua tutup mata dan katakan kepada Tuhan pribadi demi pribadi. Kalau saudara mau punya iman yang bulat kepada Tuhan, angkat tanganmu dan minta itu ke Tuhan sekarang. Saya tahu tidak ada firman yang sia-sia. Saat firman ini ditawarkan kepada kita, maka kita berhak mendapatkannya. Kita mendapat warisan iman yang bulat. Percaya sama Tuhan gak setengah-setengah, tapi percaya jalan-jalannya Tuhan yang terbaik. Dan yang kedua, kalau dalam hidupmu ada yang lagi di persimpangan, hari ini engkau komit sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan memilih jalan yang salah. Aku tidak akan memilih caraku sendiri. Seakan-akan ingin membantu engkau untuk menyelesaikan semuanya. Tapi aku tetap memilih pakai cara dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Supaya aku gak bonyok Tuhan. Tapi aku mau berjalan bersama engkau.